في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي خرقا فحياتي قبل الحلقات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kisah Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah ketika hijrah menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah adalah salah satu dari banyaknya kisah yang mengagumkan. Pengorbanannya dipuji oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin di Yasrib atau Madinah sudah mendengar bahwa Rasulullah telah meninggalkan Mekah. Mereka menanti-nanti dan berharap kedatangan beliau. Bahkan beberapa dari mereka pergi ke Kuba, sebuah kampung yang letaknya beberapa mil atau 5 km sebelah tenggara kota Madinah untuk menyambut Rasulullah. Diceritakan dalam Sirah Nabawiyah, suatu hari ketika panas matahari begitu terik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Kuba. Saat itu penduduk Kuba juga sudah banyak yang memeluk Islam, namun tidak seorang pun yang sudah mengenal wajah Rasulullah dan Abu Bakar. Seorang Yahudi yang mengenal Rasulullah dan Abu Bakar sedang berteduh di bawah pohon kurma, kemudian berteriak mengabarkan kedatangan Rasulullah. Orang-orang Kuba datang berduyung-duyung ke tempat Rasulullah berteduh dan memberi penghormatan. Orang-orang meminta Rasulullah beristirahat selama beberapa hari di Kuba. Beliau tinggal di rumah seorang sahabat Ansor yang bernama Kalsum bin Hadam. Saat itu, Nabi belum bertemu dengan sahabat yang juga sepupu beliau, yakni Ali bin Abi Thalib. Hijrah Ali bin Abi Thalib. Setelah mengembalikan barang-barang titipan kepada pemiliknya, Ali bin Abi Thalib berangkat hijrah menyusul Nabi. Ali pergi mengawal keluarga Rasulullah dan juga keluarga Abu Bakar. Mereka adalah Sayyidah Fatimah, Ummu Kulsum, Saudah, Ummu Aiman dan anaknya Usama. Selain itu juga turut istri Abu Bakar, Ummu Ruman dan anak-anaknya, serta Sayyidah Aisyah, Asma dan Abdullah. Juga ada orang-orang muslim lain yang lemah dan tak berdaya. Terbayang jelas betapa beratnya tugas Ali bin Abi Thalib saat berhijrah, apalagi mereka semua kekurangan. Ali bin Abi Thalib harus berjalan kaki menempuh jarak lebih dari 400 km di tengah padang pasir itu. Pada masa Nabi, biasanya perjalanan jauh dilakukan dengan menunggang unta. Selama perjalanan, mereka berhenti dan bersembunyi pada siang hari untuk menghindari kejaran pasukan Quraisy. Jika malam tiba, barulah mereka berangkat dan meneruskan perjalanan. Akhirnya, tibalah rombongan hijrah Ali bin Abi Thalib di Kuba. Di sana mereka berjumpa dengan Rasulullah yang masih berada di tempat itu. Begitu jauh dan beratnya perjalanan, kaki Ali bin Abi Thalib bengkak dan dipenuhi dengan luka di sana sini. Rasulullah sangat iba kepada sepupunya itu. Beliau berdoa kepada Allah, memohon agar Allah berkenan menyembuhkan semua luka di kaki Ali dan memulihkan kekuatannya seperti sedia kala. Dengan kedua tangan beliau yang mulia itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kaki Ali bin Abi Thalib. Alhamdulillah, semua lukanya pulih, kempislah bengkak dan lenyaplah semua rasa sakit dari kaki Ali bin Abi Thalib. Membangun Masjid Kuba. Saat Ali bin Abi Thalib dan orang-orang yang dikawalnya tiba di Kuba, Rasulullah telah berhenti di sana selama lebih dari 10 hari. Dalam 10 hari itu,
Beliau dan para sahabat yang lainnya membangun sebuah masjid. Inilah masjid pertama dalam sejarah Islam yang diabadikan di dalam Al-Quran. Allah menyebut masjid pertama yang dibangun dengan ketakwaan. Sampai kini masjid itu dikenal sebagai Masjid Quba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang pertama yang meletakkan batu untuk mendirikan Masjid Quba. Setelah itu beliau menyuruh Abu Bakar, lalu Umar bin Khattab, dan setelahnya Utsman bin Affan. Ammar bin Yasid adalah orang yang pertama kali membangun temboknya. Kemudian para sahabat Muhajirin dan Ansor membangunnya bersama-sama. Begitu masjid selesai, kaum muslimin di Quba menyangka Rasulullah akan tinggal di Quba lebih lama lagi. Namun Allah memerintahkan Rasulullah untuk berangkat ke Madinah. Begitu mengetahui hal itu, dengan wajah sedih kaum muslimin Quba mendatangi Rasulullah dan bertanya pelan, "Ya Rasulullah, apakah Tuhan memang menghendaki rumah yang lebih baik daripada rumah kami?" Rasulullah mengerti betapa berat rasa sayang kaum muslimin Quba terhadap dirinya. Beliau pun menjawab dengan kata-kata yang sangat halus, "Oh, tidak begitu. Allah memerintahkan saya berangkat ke Yasrib. Karenanya, hendaklah tuan-tuan membiarkan unta saya terus melanjutkan perjalanan." Sebelum berangkat, Rasulullah berdiri di Masjid Quba. Para sahabat berkumpul di hadapan beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, "Apakah anda sekalian orang-orang beriman?" Semuanya terdiam, tidak seorang pun yang berani menjawab. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Apakah anda sekalian orang-orang yang beriman?" Kembali semua orang terdiam kecuali Umar bin Khattab. Saat itu Umar menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya mereka semua orang-orang yang beriman dan saya termasuk salah seorang dari mereka." Rasulullah bertanya lagi, "Apakah anda sekalian percaya pada keputusan Allah?" Kali ini semuanya menjawab, "Ya." "Apakah anda sekalian bersabar akan malapetaka yang menimpa?" "Ya, ya Rasulullah." "Dan apakah anda sekalian bersyukur saat mendapatkan kebahagiaan?" "Bersyukur saat mendapatkan kebahagiaan?" "Ya, kami bersyukur ya Rasulullah." "Demi Allah, kalau begitu anda sekalian orang-orang beriman." Mengapa masjid dibangun lebih dahulu? Masjid Quba dibangun Nabi ini pada tahun ke-1 Hijriah atau 622 Masehi di Quba. Masyarakat Islam tidak akan tegak jika tidak ada masjid. Oleh karena itu, perbedaan pangkat, kekayaan, kedudukan, dan lainnya akan terhapus jika umat Islam selalu bertemu setiap hari di masjid untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid juga merupakan tempat berkumpulnya kaum muslimin untuk mempelajari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ali bin Abi Thalib adalah putra dari Abu Thalib, paman Nabi. Disebutkan dalam riwayat Imam Hakim bahwa Ali bin Abi Thalib adalah seorang manusia yang lahir di dalam Ka'bah. Saat itu Fatimah binti As'ad, ibunya Ali bin Abi Thalib, memberi nama Haidar atau Asad yang memiliki arti singa. Kemudian Abu Thalib pulang dan tidak setuju dan mengganti nama
Haidar dengan sebutan Ali. Ali dalam bahasa Arab memiliki arti nama yang tinggi. Ali bin Abi Thalib sewaktu kecil diminta Nabi dan Khadijah yang saat itu belum diangkat menjadi Rasul untuk diasuh bersama istri beliau Khadijah. Sejak kecil Ali bin Abi Thalib sudah hidup dalam lingkungan keluarga yang baik. Dan ketika Islam datang, Ali bin Abi Thalib mengimani Rasulullah dengan tanpa ragu, dan tercatat dalam sejarah bahwa Ali bin Abi Thalib adalah anak pertama yang masuk Islam. Disebutkan saat itu usia Ali dalam Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya, ia berusia 10 tahun. Kisah heroik dicatat sejarah saat hijrah Ali bin Abi Thalib menggantikan posisi Nabi untuk tidur di tempat tidur Nabi. Dan Nabi memberi tugas membagikan amanat atau titipan barang kepada kafir Quraisy. Ali bin Abi Thalib berjalan kurang lebih 400 km ke arah Madinah. Melihat kegigihan Ali, kemudian Nabi menikahkan dengan putri bungsu beliau, Fatimah Az-Zahra. Jiwa kesatria Ali ditunjukkan dalam setiap peperangan bersama Rasulullah. Di antaranya adalah Perang Badar, Perang Uhud, Perang Ashab, Perang Khaibar, dan berbagai peperangan lainnya. Setelah Nabi wafat, perubahan drastis terjadi kepada Ali bin Abi Thalib. Beliau lebih banyak mendalami ilmu dan mengajarkannya kepada para sahabat dan generasi tabi'in. Ali bin Abi Thalib disebut Rasulullah sebagai Ali ilmu dan gudangnya ilmu. Ali bin Abi Thalib wafat di Kufah, Irak saat mengimami sholat subuh. Beliau ditikam oleh Abu Lulu'ah, mantan budak Majusi atau penyembah api. Rahimakumullah Ali bin Abi Thalib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.